pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama. Berita lainnya, BKK Banda Aceh pastikan kelaikan terbang JCH. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meruda FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama untuk perkuat sinergi umara dan ulama untuk Aceh Islam. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antara ulama dan umara demi mewujudkan Aceh yang islami di Anjong Monmata, Meligo Gubernur Aceh, Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut ukhuwah, menguatkan sinergi ulama dan umara untuk Aceh yang islami itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Mu'alim menyebut kegiatan ini telah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada hari ini. Rangka silaturahmi antara ulama dan umrah. Mudah-mudahan bergerak ya Allah bujroh. Mu'alim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan serta menyatukan langkah antara pemerintah dan ulama dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Menurutnya sinergi ulama dan umara sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapi Aceh saat ini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji atau JCH di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji JCH pada setiap kelompok terbang kloter di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Ketua Pemeriksaan Akhir Dr. Teni menyampaikan hal ini bertujuan untuk penentuan istitaah kesehatan haji, yakni kemampuan fisik dan mental jemaah untuk melaksanakan ibadah haji yang terukur melalui pemeriksaan kesehatan. Tujuan dari pemeriksaan akhir dari jamaah ini adalah untuk penentuan istitoah yang terakhir, yang mana para jamaah sudah dilakukan pemeriksaan pertama dan kedua yang dilakukan di kabupaten kota masing-masing jamaah.
Selain itu, kita juga untuk menentukan kelaikan terbang dari masing-masing jamaah yang nantinya akan diterbangkan bersama kelompok terbang masing-masing. Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi jamaah, terutama lanjut usia, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Sebanyak 393 jemaah calon haji kelompok terbang atau Kloter 4 Embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu 9 Mei 2026 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita. Jemaah calon haji Embarkasi Aceh Kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal kota Langsa, 185 jemaah asal kota Banda Aceh, masing-masing 1 orang dari kota Luk Semawe, Aceh Besar, dan kota Sabang, serta 2 orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al-Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Jaga mengikuti aturan tata tertib yang disampaikan oleh petugas agar pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya tertib dan menjaga kesehatan, pola makan yang dijaga, dan selalu berzikir dalam ibadah tentunya, dan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan yang satu berjamaah agar nantinya sama-sama jemaah itu dapat saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan lain. Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Rasanya senang, nggak ada susah, senang. Kita nggak pernah wana-wana. Alhamdulillah juga rasanya nggak ada susahnya, enak, tenang, tenang aja. Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri melakukan evaluasi kendala terkait rehab rekon pasca bencana di Kota Luk Semawe. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Tim Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan evaluasi kendala rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Luk Semawe. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan bisa berjalan cepat dan sesuai harapan. Tim Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Kemendagri Imran saat kunjungan ke Luk Semawe beberapa hari yang lalu menyebutkan untuk percepatan perbaikan ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk mengaktifkan kembali atau membentuk posko Satgas. Karena keberadaan posko Satgas menjadi penting untuk memastikan data penanganan bencana dilakukan secara berkala, baik harian, mingguan maupun bulanan. Pak Menteri Dalam Negeri meminta kami untuk datang ke seluruh wilayah yang ada di Aceh itu untuk memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kita berharap dengan nantinya itu dibentuk kembali atau diaktifkan kembali itu posko rehab rekon yang ada di Luk Semawe itu akan kembali menyatukan itu PSI yang selama ini mungkin sudah merasa bahwa penanganan bencana ini sudah selesai. Padahal kita ketahui bahkan malah justru ya penanganan pasca bencana itu yang membutuhkan waktu yang panjang. Ini Mei ini kan sudah mulai dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Apakah itu dari sisi itu masalah penyerapan anggarannya maupun dari sisi pelaksanaannya di lapangan. Imran menyebutkan bahwa proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI akan dimulai pada Juli 2026 mendatang. Untuk itu, seluruh proses administrasi, pengadaan serta pelaporan diharapkan rampung pada akhir bulan Mei 2026. Ia juga meminta kepada seluruh pihak pemerintah daerah harus melengkapi seluruh data dengan bukti dokumentasi karena nantinya seluruh pembangunan akan
dan diawasi oleh tim audit secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. 240 jamaah haji Lok Sumawe siap terbang menuju Mekah. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Suasana haru dan penuh semangat mulai terasa di Kota Lok Sumawe menjelang keberangkatan ratusan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 240 jemaah haji asal Kota Lok Sumawe dipastikan siap diberangkatkan menuju embarkasi Banda Aceh pada Jumat 15 Mei 2026 mendatang sebagai bagian dari kelompok terbang Kloter 11. Hal tersebut dikatakan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe, Jamaluddin kepada RRI. Pihaknya menjelaskan keberangkatan para tamu Allah ini menjadi momen yang telah lama dinantikan para jamaah setelah melewati masa tunggu dan berbagai tahapan persiapan. Dari Lok Sumawe, rombongan akan bergerak menuju asrama haji Banda Aceh sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Untuk Kota Lok Sumawe, kita bergabung ke dalam kloter 11. Insya Allah akan bergerak dari Kota Lok Sumawe menuju embarkasi pada tanggal 15 yang akan datang ini. Hari Jumat kita akan berangkat, kemudian kita akan masuk asrama jam 9 malam. Sampai di asrama kita akan mengikuti prosesi penerimaan jamaah dan sekaligus pemeriksaan kesehatan jamaah. Tanggal 16 kita akan terbang pada jam 10 malam esok harinya, hari Sabtu insyaallah. Jumlah jamaah kita untuk Kota Lok Sumawe 240 orang dan sampai sekarang semua sudah ready. Semua sudah siap untuk berangkat. Mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah kita bisa berangkat dengan lancar dan selamat, sehingga mendapat haji yang mabrur sampai ke Tanah Suci. Selain itu, pihaknya menghimbau jamaah diminta mematuhi aturan barang bawaan yang telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Lok Sumawe. Barang-barang terlarang seperti gunting dan benda berbahan besi diminta dimasukkan ke dalam koper besar agar tidak menghambat proses pemeriksaan di bandara. Karena kalau itu melanggar, nanti akan menghambat perjalanan kita, akan lama prosesnya. Terutama tentang barang-barang larangan yang tidak boleh dibawa, yang sifatnya besi, gunting, dan lain-lain, itu dimasukkan ke dalam koper besar. Sementara khususnya power bank yang membawa power bank, itu dimasukkan ke dalam koper kecil, yaitu koper kabin atau ke dalam tas paspor. Pihaknya berharap menjelang keberangkatan, jemaah terus menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah agar tetap prima saat menjalani perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasea Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beberapa tahun oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Kerap yang terkendala dari Simpang Serule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan. Sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan Jakarta International Container Terminal JICT di Desa Penomon Gayo Lues diresmikan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
Bupati Gayeluas Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini, dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak air bersih di sini. Nah, sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Penomon Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gayeluas, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya. Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gayeluas juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur JICT, Sandi Wijaya, menyampaikan pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Panen jagung kuartal 2 memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat kampung. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan Gampung Payasnara, Kota Sabang menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sabang Suraji Yunus di lahan Badan Usaha Milik Gampung BUMG seluas 1 hektar dengan hasil panen mencapai sekitar 1 ton jagung pipil. Panen yang dilakukan di Jurong Kampung Dalam tersebut menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat kampung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya yang berkelanjutan pemerintah Kota Sabang dalam menunjukkan program ketahanan pangan nasional. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pengembangan komoditas jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Menurutnya, hasil pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga memberikan nilai ekonomi bagi petani. Kira kan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu kegiatan untuk mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya, sebagai kita juga swada pangan lah di daerah. Meskipun mungkin ada jagung, mungkin juga nanti jagungnya dijual sama beli beras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi petani. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai program seperti bantuan bibit, pembinaan, dan pendampingan kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Sabang. Menurut AKBP Sukoco, Polres Sabang tetap bersemangat dalam menyukseskan program swasembada jagung. Hingga saat ini, total lahan jagung binaan yang telah ditanam mencapai 7,4 hektar yang tersebar di beberapa titik di Kota Sabang. Untuk panen kurang lebih karena potensi panen di sini agak kurang,
Jadi waktu di Jaboy kemarin ada lahan 1 hektar itu panennya 1,6 ton. Nah, di sini sendiri kurang lebih nanti sekitar 1 ton. Untuk wilayah Payasnara, potensi panen diperkirakan mencapai sekitar 1 ton. Sedangkan di kawasan Bateso, hasil panen sebelumnya tercatat 800 kg. Variasi hasil tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan faktor lingkungan di masing-masing lokasi. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas, Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.